Oke, oh sebelum saya share screen, saya juga boleh dong kita sedikit pantun pembuka ya. Mungkin Mas Ardan atau teman-teman sekalian bisa sambil dibantu jawab dengan mungkin cakepnya kita ganti pakai Masya Allah ya. Kenapa? Karena saya mewakili masyarakat ekonomi syariah, jadi supaya pantunnya ya dalam artian bisa memberikan pahala lah. Cakepnya kita ganti dengan Masya Allah bisa ya. Mungkin bisa ya Mas Ardan ya selaku host dibantu Mas. Ya, bisa Mas Irfan. Oke, siap. Pergi haji ke tanah suci, Masya Allah. pulang haji jadi hijrah dan suci. Masya Allah. Wahai partisipan, selamat pagi. Masya Allah. Yuk kita simak webinar kali ini. Masya Allah, Mas Irfan. Oke, Oke, silakan Mas oke. Irfan, Thank you. dilanjutkan. Siap. Biar nggak kelamaan, ntar terus kita jalan sampai akhir ya. Oke, oke. Apakah sudah terlihat nih share screen saya? Ya, sudah aman Mas Irfan. Oke. Ya, share screen-nya PPT ya, bukan share screen streaming atau nobar bola nih kita nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita mulai, di mana saya diundang nih untuk bicara mengenai peluang dan potensi pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal peluang dan otomatis tentunya kita akan membahas nantinya ada insights, ada data yang tentunya itu dibaca sebagai peluang karena kita nggak mungkin berbicara mengenai peluang dan potensi apabila tidak ada data atau insights yang termuat di dalamnya. Jadi nanti menjelang di akhir presentasi pun juga akan saya sampaikan beberapa data penting mungkin bagi teman-teman yang di sini sudah memulai usahanya atau mungkin akan melakukan suatu usahanya ya. Pula di Candi cuma. Ya, mungkin bisa di mute, sorry. Eh, saya betul dikasih berapa waktu untuk presentasi nih, Mas Ardan, Mas host? Oke, untuk presentasinya sekitar 40 sampai dengan 45 menit, Mas Irfan. Oke, siap. Nanti kalau misalnya agak sedikit overtime atau diingatkan aja gitu ya, Mas. Kadang saya kalau udah bicara apalagi ada presentasi kayak gini bisa total 2 jam gitu ya. Nanti orang-orang udah mulai nggak bisa bermalam mingguan nih nanti gitu kan. Baik. Karena harus siap-siap. Oke, karena ada spare waktu 40 sampai 45 menit, jadi izinkan saya juga bisa dong sedikit memperkenalkan organisasi yang memang saya wakilkan pada kesempatan kali ini, yaitu MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan saya juga sebelum ke sana tentunya mau memperkenalkan diri saya juga nih. Jadi ada slide khusus saya. Nah, karena Ya, kita Mas tahu Irfan, ya. sorry sebentar. Untuk slide-nya belum terpresentasikan ya. Bisa Oh, di-share. oke, oke, oke. Sorry, 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 sorry. Iya, Kenapa nih? nge-lag Keulang nih. lagi. Ini. Oke, sebentar, sebentar. Oke. PP Bude. Ya, udah masuk ya share screen-nya ya. Masih nge-lag nih sepertinya nih. Oh, masih nge-lag. Iya, Sebentar. terpotong. Hmm. Hmm. Oke, Baik, oke. udah ada ya? Oke, sudah bisa dipresentasikan. Oke, Baik, sip. oke, sorry, sorry ya teman-teman ya. Jadi sedikit nge-lag tuh tadi katanya. Oke, thank you Mas Ardan informasinya. Nanti teman-teman sambil absen juga di chat nih kira-kira dari mana aja, kemudian apa latar belakangnya atau profesinya saat ini ya. Jadi harapannya nanti kita kan bisa bicara soal bisnis syariah, jadi harapannya nanti teman-teman juga bisa menjadi salah satu pelaku dari bisnis syariah di Indonesia gitu. Oke, tadi bicara soal perkenalan, jadi ya tentunya tak kenal maka ta'aruf ya. Ya, tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka kita berkenalan. Saya Muhammad Irfan Syauqi, biasa dipanggil Irfan atau Syauqi juga bisa. Eh, Moto saya atau prinsip kehidupan saya ini adalah khairunas anfa'um linas, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama gitu, bukan hanya sama manusia tapi untuk alam, untuk makhluk yang lainnya juga. Dan di sini saya sebagai Wakil Sekretaris Umum dari Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta Selatan, yang alhamdulillah kurang lebih sudah jalan selama 1 tahun belakangan ini, yang kami pun juga baru dilantik per bulan Februari 2023 kalau tidak salah. Dan di samping dari organisasi ekonomi syariah yang lain, saya juga aktif di fungsionaris di Badan Otonom, Badan Pengurus Pusat dari HIPMI Syariah gitu. Jadi kalau HIPMI Syariah ini baru banget kami dilantik per bulan Maret kemarin, tanggal 7.
usianya baru ya 1 bulanan. Kalau dibandingkan dengan MES sendiri yang memang sudah berjalan sejak 2001 ya didirikannya, jadi sudah lebih senior nih secara organisasi. Tapi sorry, ini share screen-nya ke pause lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau MES itu baru didirikan di tahun 2001, tapi kalau HIPMI Syariah ini baru 1 bulan. Tapi kalau HIPMI sendiri yang memang sudah berjalan udah hampir 52 tahun nih, teman-teman. 53 tahun insya Allah di tahun depan gitu ya. Kemudian ya saya juga kemarin mendapatkan apa ya tanda kutip mungkin panggilan masyarakat untuk maju di kontestasi pemilu sebagai caleg DPR RI dari Partai Persatuan Indonesia. Ya, tapi ya Qadarullah sepertinya belum waktunya saya bisa memimpin atau mewakili dari daerah pemilihan yang saya wakilkan. Jadi bisa dibilang saya caleg yang belum berhasil lah gitu dan tidak perlu malu dalam mengakui hal tersebut karena ya saya nggak sendiri, masih ada banyak ribuan caleg yang lainnya juga yang mungkin merasakan hal yang sama gitu. Kemudian dari kewirausahaan saya juga menjalankan beberapa rintisan usaha selama 5 tahun ke belakang, yaitu ada founder dari Halal Garage ini di bidang otomotif, ada Resti di bidang F&B, dan ada ternak kinian di bidang ternak jual beli hewan ternak khususnya di kurban. Dan ya tentunya tidak melupakan prinsip akhirat. Tipis-tipis aja saya suka suka mengaji di Instagram atau mungkin di TikTok juga ada nih. Di YouTube Shorts juga ada. Itu ada di @janah playlist. Gitu. Oke. Nah, tentang MES sendiri ya, tadi sudah sedikit disampaikan, didirikan di tahun 2001, jadi MES ini merupakan organisasi nirlaba atau non-profit yang tujuannya untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Didirikan di tahun 2001, MES ini menjadi wadah yang inklusif dalam menginput seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar stakeholders. Nah, visinya apa? Visinya tetap sama dari dulu hingga sekarang, yaitu adalah ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional. Nah, kalau misinya tentunya mengikuti tren dan zaman. Kalau sejak 2024 sampai 2027 ini adalah ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional. Nah, teman-teman sekalian nanti bisa mempelajari ekonomi syariah melalui MES ini seperti apa melalui website resminya ya di ekonomisyariah.org. Nah, saya mau tes nih, kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum ya secara kepengurusan masyarakat ekonomi syariah ini siapa aja, terutama ketua umum nih. Mungkin boleh dibantu di kolom chat kali ya, teman-teman untuk sedikit eh, membantu nih, untuk sedikit berinteraksi ya. Kira-kira udah ada yang tahu belum ketua umum MES pusat ini siapa gitu. Mungkin dari host belum bisa ini, masih bisa bantu mungkin dari hostnya. Atau mungkin teman-teman mulai googling-googling nih kayaknya nih. Ketua umum MES siapa gitu, dibantu pakai ChatGPT. Wah, iya nih kalau udah Mas Ardan ini sebagai host pasti udah googling juga nih. Iya benar ya. Jadi ketua umum kami itu adalah Pak Erick Thohir selaku ketua umum MES. Eh, Beliau kebetulan kembali kepilih nih di Munas atau Musyawarah Nasional di bulan Oktober 2023 lalu. Yang sebelumnya memang sudah menjadi ketua umum sejak 2021 atau 2020, saya kurang lupa persisnya tahun berapa. Gitu ya. Jadi Pak Erick Thohir yang sekarang lagi berprestasi dalam kancah sepak bola Indonesia gitu ya, tapi juga aktif di masyarakat ekonomi syariah sebagai ketua umum. Kemudian ada juga nih, nah, kalau ini kita udah nggak asing ya, ada di tembok dinding di mana-mana, ada wapres kita ya, Bapak Kiai Haji Maruf Amin nih. Nah ini kira-kira Pak Maruf Amin sebagai apa ini? Ya, sebagai wapres ya kita semua tahu ya. Tapi di MES ini juga beliau aktif gitu, bahkan sebagai salah satu pendiri. Nah kalau Pak Maruf Amin ini sebagai, ya biar singkat ya, sebagai Ketua Dewan Pembina teman-teman ya. Ketua Dewan Pembina dari MES pengurus pusat. Oke. Ya nanti kalau tiba-tiba slide saya nggak terlalu kelihatan atau tiba-tiba stop share-nya, nanti bisa diinfokan aja ya teman-teman atau mungkin dari Mas host Mas Ardan ya. Nah, kemudian masuk ke wilayah Jakarta nih, di mana saya ber, eh, bertugas gitu ya.
di mana ada kepengurusannya. Yang pertama, Ketua Dewan Pembina kami di MES DKI Jakarta ada Pak Menparekraf, yaitu Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Ketua Umum kami di MES Jakarta Selatan dulu, yang mungkin ada Mas Arif Budi Nugraha. Ini Ketua Umum saya langsung, yang punya usaha juga. Usaha terbarunya nih, ada Jaza, teman-teman. Jaza ini digital laundry syariah yang masuk ke beberapa pesantren di daerah ya, di Indonesia khususnya. Dan kebetulan kemarin saya juga baru lapor ke beliau mengenai webinar ini. Mungkin beliau juga menyampaikan salamnya untuk teman-teman sekalian. Beliau juga lagi keliling kebetulan ke beberapa daerah untuk ekspansi Jaza ini, teman-teman ya. Kemudian ada ketua umum kami yang baru terpilih, ketua umum SDKI Jakarta, Mas Rahmat Anggara, atau biasanya dipanggil Tum Angga gitu, yang punya usaha di bidang point of sales, teman-teman. Point of sales itu yang kasir online ya, untuk pembayaran UMKM. Namanya adalah Kosir, Kosir atau kasir, saya masih bingung sampai sekarang disebutannya apa gitu ya. Nanti bisa ditanyakan mungkin ke Tum Angga, atau mungkin teman-teman udah ada yang pakai dari servisnya Kosir ini gitu. Oke, sedikit juga dari MES. MES Jakarta ini kan kemarin baru aja musyawarah wilayah di bulan Maret ya. Jadi kita baru aja ada beberapa program kerja yang insya Allah akan berjalan selama 5 tahun ke depan nih, teman-teman. Yaitu ada beberapa lini. Yang pertama ada maju berdaya, kemudian ada di muamalah, kemudian tentunya masjid ya sebagai salah satu prioritas kita juga, dan adanya sustainable gitu. Nanti teman-teman bisa pelajari lengkap nih proker MES yang Jakarta ini, bisa diakses di link di sini, teman-teman. Dan kita ada paradigma juga di mana kita harus menjadikan syariah sebagai priority. Jadi syariah bukan menjadi opsi, tetapi priority. Nah, sebagaimana ngebut ya, ini media owner dari Mas Host ini, Mas Arda ini luar biasa yang bisa membuat webinar bukan hanya bicara soal bisnis, tapi udah menyinggung ke syariah. Nah, ini harapannya mungkin bisa sustain ke depannya, tetap dihadirkan nilai-nilai bisnis yang terus berpegang prinsip pada nilai-nilai syariah gitu. Nah, ini beberapa momen kegiatan kami di MES DKI Jakarta khususnya. Ini kemarin di bulan Agustus 2023 kita ada kolaborasi talk show dengan MES Jakbar atau Jakarta Barat dengan Halal Fair atau Halal Expo yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Selatan. Kemudian ada diskursus kita wacana kolaborasi dengan KPMI atau Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Ini meeting internal, ini kepengurusan MES Jakarta Selatan ya. Yang waktu itu kita sempat meeting untuk membahas program event business matching investor, investor kecil-kecilan ala-ala program. Kalau teman-teman tahu program Shark Tank, ya bisa search di YouTube, itu programnya bagus dan kita kemarin sempat bikin event seperti itu kurang lebih. Dan ini beberapa foto keseruan dari musyawarah wilayah di bulan lalu pada saat pemilihan ketua umum yang baru. Nah, teman-teman bisa follow nih di MES Jakarta dan MES Jaksel. Nah, ini ada sedikit intermezzo nih teman-teman supaya nggak bosan dengerin saya ngomong ya. Ini sebelum kita masuk lebih jauh ke materi kita hari ini ada sedikit selingan yang supaya tidak terkesan terlalu kaku dalam webinar kali ini ya. Ada sedikit video nih. Mudah-mudahan share screen-nya kelihatan ya, Mas Ardan ya. Ini saya mau play video soalnya. Oke, Mas Irfan, kelihatan Mas. Silakan di play. Oke. Iya. Ikan kakak ikan patin. Woi, cakep. Mas Irfan, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Adu pantun sama Pak Menteri Sandiaga Uno. 3, 2, 1, go. Sarapan pagi pakai ikan pepes. Jangan dulu. Lebih afdol pakai teh manis pakai es. Oke. Walaupun Pak Sandi nggak jadi wapres, tenang aja, masih demen. Ini dulu, Bapak. Oke, burung dada, burung merpati. Terbang cepat tinggi sekali. Walaupun yang HKPN turun lagi, pasar tetap happy. Gimana jadi? Mohon dari tadi dulu. Ikan kakak ikan patin. Woi, cakep. Mas Irfan, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Iya. Itulah kurang lebih keseruan kami di MES Jakarta. Jadi masyarakat ekonomi syariah yang secara judul syariah, tapi secara pergaulan, secara bermasyarakat kita semuanya benar-benar nggak kaku gitu. Jadi saling berteman, kita juga saling ngopi. Ada Calon-calon kita juga sering ya. Oke,
nah kita masuk ke kulit dari pembahasan kali ini dulu ya teman-teman. Sebelum kita mengetahui peluang dan potensi pertumbuhan dari bisnis syariah, saya harapannya teman-teman bisa tahu nih mengenai bisnis syariah itu apa. Karena jangan sampai kita hanya mempelajari peluang dan potensi bisnisnya aja, tapi kita sebenarnya nggak tahu atau gagal paham terhadap paradigma dari bisnis syariah sendiri gitu. Nah, mungkin bisa sedikit tes dulu ya ke teman-teman, atau mungkin ke host Mas Ardan mungkin bisa dibantu ya. Teman-teman sekalian juga bisa sambil ketik di chat, kira-kira pemahaman bisnis syariah menurut teman-teman itu seperti apa sih gitu. Ya, boleh bantu di chat mungkin, atau Mas Ardan mungkin bisa bantu on mic sebentar kali ya. Oke, boleh. Iya, Kalau dari dari Mas apa yang Ardan pahami, gimana Mas? Heeh. kalau dari apa yang saya pahami terkait dengan bisnis Ikan syariah, kakap ikan patin. ya, Oke, Ikan kakap ikan. iya, ya. gimana nih? Mungkin kalau misalnya bisnis syariah itu lebih ke arah ini ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang mikirnya dengan yang benar-benar berprinsip Islam gitu ya. Dan memang berpatok kepada ajaran misalnya di Al-Quran gitu ya. Tapi Tuh. sebenarnya mungkin bisnis syariah itu lebih dari itu karena memang banyak-banyak prinsip yang memang di situ harus dilaksanakan gitu. Ya selain mungkin secara Islam juga di mana prinsip bisnis syariah itu mungkin harus ada prinsip keadilannya. Lalu ya kita namanya usaha atau bisnis dengan orang lain ya kita harus mengedepankan kejujuran itu yang paling penting ya mungkin. Betul, betul, Dan betul. pastinya juga ketika kita menjual sebuah produk atau jasa, kita menawarkan kepada customer, tentunya pastinya kita mengharapkan produk yang kita buat itu adalah produk yang berkualitas gitu ya. Hmm, Sehingga ketika betul. customer membeli itu mereka tidak kecewa gitu. Jadi kurang Hmm, lebih seperti itu pemahaman saya. Benar gak, Mas Irfan? betul sekali Mas Ardan, ini luar biasa nih. Ya selaku host udah pasti mempelajari juga nih dari topik yang akan dibahas kesempatan kali ini ya teman-teman. Ya, tapi teman-teman harapannya juga sudah bisa mendapatkan paradigma pemahaman yang disampaikan juga oleh Mas Ardan. Jadi bisnis syariah teman-teman adalah ya dalam Islam ini adalah praktik bisnis yang sesuai dengan tadi ya prinsip-prinsip syariah, yaitu ada hukum dan nilai-nilai Islam yang diambil dari Al-Quran, ada dari hadis, ada ijma, dan ada kias, yang semuanya ini juga dijalankan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi yang telah sukses dalam berbisnis gitu. Nah, cuman kalau kita bicara soal pelaku bisnis syariah adalah bukan hanya soal orang Muslim aja, bukan hanya Islam aja yang bisa menjalankan bisnis syariah, tapi non Muslim pun juga bisa menjalankan bisnis syariah gitu. Sesimpel mungkin teman-teman bisa lihat dari outfit saya kesempatan kali ini ya, meskipun hanya setengah gitu, saya pakai kopiah gitu ya, yang mungkin ini mencerminkan Islam banget. Tapi apakah kopiah hanya dipakai oleh orang Muslim? Kan nggak juga, bisa dipakai juga oleh orang-orang non Muslim. Nah, sama halnya dari penerapan bisnis syariah. Apalagi kalau memang tujuannya untuk menangkap pasar ya pasti mereka harus juga mempelajari bisnis syariah. Dan itu yang nanti akan kita bahas ya ke depannya gitu. Oke, nah prinsip bisnis syariah tadi udah beberapa dimention nih sama Mas Ardan, dan benar banget. Yang pertama itu ada adanya prinsip keadilan, dan adil ini bukan berarti sama rata ya, dalam arti oke kita berpartner misalnya saya dengan siapa berdua, tapi bukan berarti profitnya atau omsetnya dibagi 50-50, karena prinsip keadilan itu bukan berarti sama rata, tapi juga ditentukan dengan kapasitas, dengan experience dan lain-lain gitu, dan tentunya dengan tanggung jawab yang ada. Kemudian yang kedua adalah transparansi dan jujur gitu, karena kita harus menjalankan segala sesuatu dengan penuh integritas ya, supaya orang pun juga bisa percaya dan kita juga bisa mempercayai orang lain gitu. Dan terakhir tentunya tidak merugikan dan tidak mengecewakan. Tidak merugikan dalam artian bukan berarti bisnis nggak boleh rugi gitu ya. Bahkan bisnis pasti akan rugi gitu suatu saat gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga sudah banyak nih yang merasakan kerugian gitu ya. Atau mungkin dirugikan nih sekarang. Kenapa saya ngomongnya lama banget gitu ya. Oke, jadi tidak merugikan dalam artian rugi yang disengaja gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kita harus tahu juga mana rugi yang disebabkan karena memangnya faktor eksternal, tapi ada juga mana yang dibuat kerugian tersebut secara sengaja gitu. Jadi kita harus pintar-pintar juga dalam memahami etika untuk berbisnis gitu. Nah, ada beberapa dalil untuk prinsip berbisnis syariah, nanti teman-teman bisa eh, literasi secara sendiri untuk lebih lengkapnya, tapi ada beberapa nih seperti larangan riba,
dalam surat Al-Baqarah di ayat 275 sampai 279, larangan perjudian atau maisir dan goror dalam surat Al-Baqarah 219, dan adanya juga tadi ya tentang tidak merugikan dan tidak mengecewakan dari yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, ini juga penting teman-teman. Mengapa sih kita harus berbisnis dengan berbasis syariah? Nah, jadi eh, prinsipnya adalah ya kalau awalnya baik, ya termasuk niatnya dan prosesnya dalam artian berada dalam koridor yang tepat ya, insya Allah ujungnya, outputnya, outcome-nya akan baik dan berkah gitu. Karena kita harus tahu ya bahwa berbisnis ini bukan hanya sekedar bermuamalah, bukan hanya sekedar jual beli, bukan hanya sekedar untung rugi, tapi juga bisa berkah gitu. Karena kita tahu kita hidup sementara di dunia, kalau memang nanti apa yang kita hasilkan dari bisnis ini ternyata tidak berkah atau mungkin sampai ke haram gitu ya, ya maka itu nanti akan berimbas juga bukan hanya pada saat kita di dunia, tapi kan mungkin di akhirat gitu. Nah ini seperti ada ilustrasi atau gambar yang saya sajikan ya. Ini muara dari sungai menuju ke laut terbuka gitu ya. Jadi ibarat seperti muara yang kalau perairan tersebut sumbernya bersih atau tidak membawa kotoran, maka lautan tersebut ya yang besar pun tidak akan tercemar gitu. Nah ini ada artian juga nanti semua akan bisa pada waktunya gitu ya. Atau yang lebih parah adalah sebagaimana yang teman-teman mungkin pernah dengar dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana orang yang sedang bermusafir ya, sedang berpergian jauh, kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa, yang dimana biasanya musafir itu doanya mustajab teman-teman. Tapi ternyata kenapa nggak dikabulkan doanya? Ya karena makanannya haram, pakaiannya dihasilkan dengan cara yang haram gitu ya, dengan cara-cara yang memang tidak disesuaikan secara syariat, teman-teman. Jadi motivasi kita harus ke sana gitu. Dan ini sebenarnya balik lagi ke paradigma, ke keimanan masing-masing. Jadi harapannya sih bisa punya pemahaman dan sense yang sama terhadap hal ini gitu. Nah, ini jenis-jenis transaksi, singkatnya ada beberapa ya, ada 6 atau 7 kurang lebih. Yang pertama riba. Nah, riba yang paling sering kita ketahui. Kemudian ada maisir atau perjudian nih sekarang lagi marak banget ya. Kita tahu banyak sampai iklan-iklannya juga. Kemudian ada goror atau ketidakpastian. Ini abu-abu dalam artian ini syubhat juga. Belum tahu hasilnya ini halal atau haram. Seperti apa kripto itu juga masuk ke dalam perdebatan. Banyak ulama yang masih bersepakat di goror untuk hukum seperti cryptocurrency dan blockchain. Kemudian ada doror atau penganiayaan atau saling merugikan. Kemudian yang kelima ada transaksi maksiat yang tentunya melanggar syariat, dan yang keenam ada sud atau pembelian barang yang jelas-jelas haram, dan ada riswah atau suap nih eh, yang tidak diperbolehkan. Nah, prinsip bisnis syariah secara pragmatis sebenarnya cuma dua teman-teman ya, yaitu adalah produk atau jasa yang halal ditambah skema pembayaran yang halal. That's it. Jadi sesimpel itu. Jadi kita harus tahu produk yang kita jual atau service atau jasa yang kita berikan ini halal atau enggak. Ya itu kan bisa diketahui dari nilai manfaatnya. Ya kemudian kalau produk let's say makanan ya tentunya harus halal. Kemudian ada skema pembayaran yang halal gitu. Jangan sampai skema pembayarannya buat yang mungkin diberikan keringanan untuk bisa kredit atau mengutang, jangan sampai ada prinsip riba gitu ya. Dari mana kita tahu ini halal atau tidak? Dari mana kita tahu ini baik ya, halalan thayyiban atau bukan? Nah, ini harapannya ya teman-teman bisa tahu bahwa eh, kita sudah punya pemahaman yang secara natural kita sudah memahami gitu ya, sudah terdidik sejak lama terkait hal ini gitu. Karena justru yang sedikit miris adalah ketika kita masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang halal, mana yang tidak itu. Jadi ini nanti pemahaman yang tentunya teman-teman juga harus sama-sama kita latih gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke inti topik dari pembahasan kita kali ini ya, teman-teman, di mana kita mulai masuk nih mempelajari tadi ya, judul utama kita yaitu adalah peluang dan potensi pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia. Yang pertama kita harus ketahui dulu nih peta Indonesia terhadap industri halal dunia. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin boleh teman-teman bantu sedikit di chat mungkin ya, kira-kira profesinya apa nih sekarang, supaya saya bisa mempelajari kira-kira teman-teman di sini eh, sudah mulai menjalankan usahanya atau mungkin profesi yang lain, atau apa nih kira-kira. Mungkin bisa bantu diketik di chat ya teman-teman ya. Itu. Kalau dari Mas Ardan nih kira-kira, ini kan Mas Ardan pelaku usaha juga ya Mas Ardan ya.
Oh, ini ada Dewi Sartika, ada mahasiswa, Nadia Jakarta mahasiswa. Oke, siap. Oke, oke. Ya, mahasiswa, ini tips juga ya, mahasiswa bisa rangkap sambil berusaha gitu loh, dagang kecil-kecilan juga bisa gitu. Ya, nantinya kita akan pelajari nih kira-kira eh, apa yang harus dijadikan bisnis, teman-teman ya. Oke, thank you responnya, teman-teman. Oke, jadi peta Indonesia yang pertama adalah kita harus tahu bahwa ya kita tahu ini berita yang lagi angkat-angkatnya juga ya selama 1 bulan belakangan ini bahwa berita yang menurut saya sih kurang kurang menggembirakan ya, tahu buat teman-teman sekalian bahwa ternyata kita udah Indonesia udah nggak lagi sebagai negara terbesar dengan penduduk muslim ini, teman-teman. Jadi kita udah turun nih ke runner up sebagai peringkat kedua, kita disusul oleh Pakistan, teman-teman ya. Gitu ya, karena kita Indonesia ya negara dengan kemajemukan ya, banyak keanekaragaman, beda mungkin dengan Pakistan yang memang sudah sangat Islami ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita nanti bisa perlahan kita susul lagi, teman-teman ya. Jadi harapannya sih nanti banyak masyarakat juga yang bisa memahami dan merasakan Islam sebagai jati dirinya dan way of life-nya gitu ya. Oke, selanjutnya kita harus tahu juga nih peta Indonesia terhadap industri halal dunia. Nah, ini ada beberapa data yang saya dapatkan dari SGIE. Nah, SGIE ini kemarin istilah yang sempat ramai dibahas pada saat debat cawapres ya di beberapa bulan lalu. Ini reportnya terbaru nih tahun 2023-2024 gitu. Di mana terdapat 15 negara global dengan menerapkan Global Islamic Economy. Dan di sini di ranking berdasarkan 10 tingkatan. Oke, jadi kita breakdown ya. Ini beberapa data yang kita tahu. Industrinya adalah yang pertama Islamic Finance ya. Kita tahu ada fintech dan lain-lain. Perbankan syariah juga termasuk. Kemudian ada halal food ya, teman-teman. Di sini halal food ternyata kita masih peringkat kedua. Kita kalah sama Malaysia gitu ya. Padahal kita tahu sendiri halal food Indonesia kuliner ternyata masih kalah juga sama negara tetangga. Friendly travel, ada modest fashion, kemudian ada pharma cosmetics, dan ada media recreation. Nah, di sini saya mau meng-highlight Muslim friendly travel, teman-teman. Jadi kita lihat ya, top 10-nya ini nggak ada Indonesia sama sekali, teman-teman. Padahal kita tahu Indonesia, dan kadang saya sendiri juga suka lewat di Instagram atau Facebook iklan-iklan mengenai travel gitu ya, travel agency Indonesia. Tapi ternyata untuk travel berbasis Muslim friendly ini belum ada di Indonesia. Jadi ini sebenarnya salah satu indikasi, teman-teman, buat yang suka traveling, buat yang suka atau punya interest di bidang pariwisata atau travel, nah, teman-teman bisa menjalankan bisnis Muslim friendly travel. Kenapa? Karena kita tahu ya, kalau di bisnis itu kan ada dua kubu nih, Blue Ocean atau Red Ocean secara memahami pangsa pasar. Nah, ketika Indonesia tidak ada di list untuk industri Muslim friendly travel, berarti ini pemainnya masih belum terlalu banyak. Dalam artian kompetitornya belum banyak gitu, teman-teman. Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang senang traveling bisa mempelajari, memperdalam untuk Muslim friendly travel ya. Oke, next kita harus tahu juga untuk highlight perkembangan dari ekonomi dan keuangan syariah nasional. Ini saya dapatkan data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang kebetulan saya juga pernah berbicara langsung dengan salah satu direksinya. Untuk data ini sangat komprehensif ya, teman-teman, tapi ada beberapa aja yang pengen saya highlight. Yang pertama, di sini kita harus tahu bahwa kontribusi dari bisnis syariah dan syariah keuangan syariah untuk PDB atau produk domestik bruto atau GDP gross domestic product di Indonesia adalah sebesar 46,02%. Jadi luar biasa besar, ini hampir setengahnya yang berasal dari bisnis syariah gitu. Dan ini saya proyeksikan mungkin tahun-tahun berikutnya akan meningkat ya, karena ini kita lihat dari grafiknya juga selama 3 tahunan belakangan ini terus meningkat. Jadi insya Allah di 2024-2025 ini juga akan meningkat. Kemudian ada usaha mikro dengan halal sertifikasi yang self-declare. Nah, ini sedikit informasi aja ya, FYI. Self-declare ini apa gitu. Jadi kita tahu ya, setiap usaha mungkin khususnya yang F&B itu harus ada halalnya ya, sertifikasi halal. Nah, ini ada yang namanya self-declare. Bedanya sertifikasi halal yang reguler dengan self-declare adalah self-declare ini bisa didapatkan oleh teman-teman secara gratis. Nah, bedanya
dia tidak melewati beberapa tahapan pengujian langsung yang biasanya dijalankan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, sedangkan kalau yang reguler, yang tentunya itu biasanya berbayar sekitar 650.000 untuk para sertifikat, yaitu lebih tahapannya lebih banyak, lebih ada proses administrasi yang harus dijalankan. Nah, untuk self declare ini kurang lebih ada 1.350.947 yang sudah menyatakan sertifikasinya. Jadi self declare ini ibaratnya kalau kita mau berbisnis dan punya nilai integritas yang bagus, ya kita harus punya minimal sertifikasi halal gitu. Nah, kalau kita nggak mau bayar, ya kita bisa pakai skema self declare untuk sertifikasi halalnya. Itu ya. Ini kurang lebih data yang lain nanti bisa teman-teman pelajari lagi dari Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Oke. Nah, kita harus tahu juga kontribusinya apa. Kontribusi ekonomi syariah terhadap negara. Yang pertama nih, per Juni 2023, berarti semester pertama masuki semester 2 di tahun lalu, yaitu adalah pangsa pasar dari perbankan syariah di Indonesia tumbuh menjadi 7,31% dari total industri perbankan nasional dari 13 bank umum syariah. Jadi luar biasa ya. Bank syariah yang kalau tidak salah di tahun 91-92 yang pertama hadir, yaitu ada Bank Muamalat, dan nggak sampai ya kurang lebih 30 tahunan selanjutnya udah ada 13 bank umum syariah, dan sekarang dipimpin kalau tidak salah Bank Syariah Indonesia nih sebagai pemegang pangsa terbesarnya. Itu. Kemudian dari sektor pasar modal syariah nih, ini juga meningkat mencapai 12,7% nih teman-teman yang mungkin suka bermain reksadana syariah, dan kebetulan MES juga ada kolaborasi nih dari MES Pusat sih, kebetulan dari MES Pusat kerjasama dengan reksadana syariah untuk pembayarannya kalau tidak salah. Jadi teman-teman bisa cek di Tokopedia. Tokopedia itu kan punya hidden feature ya, fitur tersembunyi untuk keuangan. Kita bisa melakukan reksadana di sana. Nah, salah satu reksadana syariah yang dijalankan di Tokopedia itu juga kolaborasi dengan MES Pusat itu. Kemudian Global Fintech Islamic Report ini naik ke peringkat ketiga ya, layanan fintech syariah, atau secara pasar nilainya 41,7 triliun atau 2,9 miliar US dollar. Dan terakhir, pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia ini telah mencapai 2.450,55 triliun ya, atau yang tadi kita sempat bahas di slide sebelumnya, sekitar 46,02% dari GDP, produk domestik produk kita ya. Dan secara market share 10,94% nasional atau 4% dari dunia, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya tadi sempat bahas ya mengenai certification halal. Nah, ini adanya kewajiban bersertifikasi halal bahwa kita menganut dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo, itu adalah di mana beliau menyampaikan nih, di tahun 2021 Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri fashion dunia. Yang di mana beliau menargetkan tujuan tersebut dapat tercapai pada tahun ini, tahun 2024 gitu. Nah, hal ini juga sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil berkewajiban untuk bersertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Nah, ini kemarin ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ini salah satu undang-undang tentang Cipta Kerja yang mungkin sempat didemonstrasi oleh beberapa kawan-kawan mahasiswa ataupun aktivis yang lainnya. Yang sebenarnya ini undang-undang yang membawa kemaslahatan gitu, kebaikan untuk bangsa ya, di mana sertifikat halal itu wajib gitu, karena bagaimana enggak ya, sertifikat halal itu kan juga memberikan integritas dan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen gitu ya. Sesimpel ketika kita makan nasi goreng deh, nasi goreng yang gerobakan kaki lima ataupun kuliner yang lain ya. Kalau kita bisa lihat ada stiker halal yang memang legit ya, ada kodenya dan lain-lain pada gerobak tersebut atau pada outlet tersebut, kan pasti kita juga menjadi merasa lebih aman dan nyaman untuk bisa makan di tempat tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kewajiban bersertifikasi halal juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, di mana produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib untuk bersertifikat halal. Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang menggunakan bahan yang diharamkan atau tidak halal. Jadi kalau barangnya udah jelas mengandung bahan yang diharamkan atau tidak halal seperti alkohol dan lain-lain, yaitu
tidak diwajibkan lah, karena bagaimana bisa dinyatakan kalau halal kalau memang bahannya sendiri juga udah tidak halal gitu ya teman-teman. Nah, ini sertifikat halal dibagi ya menjadi dua nih, untuk barang dan jasa. Nah, kalau untuk barangnya adalah ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa, genetik, dan barang gunaan yang lain. Atau juga jasa, teman-teman. Nah, untuk jasanya ada penyembelihan, pengolahan ya, seperti daging dan lain-lain, penyimpanan atau storage atau warehousing, pengemasan, ya, packaging, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, ini teman-teman nanti bisa pelajarin sepenuhnya untuk sertifikasi halal termasuk prosedurnya langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, dari tadi beberapa data yang sudah disajikan, tentunya kita harus tahu nih, ini mulai dari inti pembahasan kita nih teman-teman, di mana peluangnya apa gitu ya, peluang industri halal nasional ini seperti apa. Nah, kurang lebih ada 5 teman-teman. Yang dimana yang pertama ya, kita tahu nih, kita negara muslim terbesar di dunia dari segi kekuatan pasar domestik. Ya walaupun tadi di awal sempat kita bahas ya, runner up, dimana kita udah turun kalah dari Pakistan, but that's fine ya, masih nggak apa-apa. Kemudian kita juga harus tahu bahwa ternyata 93% masyarakat Indonesia masih menganggap agama itu berperan penting. Sorry, ini typo. Berperan penting ya, bukan berperang ya. Nanti dikira jihad gitu ya. Berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana ini tertinggi kedua di dunia. Wah, luar biasa. Kemudian yang kedua, peluangnya adalah pertumbuhan populasi muslim dunia, di mana populasi muslim dunia ini diperkirakan akan mencapai 2 miliar jiwa di tahun 2023, atau setara 30% penduduk dunia gitu ya. Dan selanjutnya pertumbuhan generasi muda itu 15 sampai 29 tahun pun diproyeksikan meningkat sebesar 30%. Kemudian yang ketiga, nah, sektor makanan dan minuman halal atau F&B yang telah berkembang. Jadi Indonesia sendiri ini menjadi pengekspor makanan halal terbesar ke-7 dunia dan terbesar di antara negara OKI atau organisasi kerjasama Islam, terutama oleo food. Oleo food ini seperti minyak goreng dan margarin ya, yang melibatkan salah satunya kelapa sawit dalam proses produksinya. Kemudian ada ekosistem e-commerce Indonesia. Nah, ini teman-teman yang suka bermain e-commerce, ini sebuah kabar gembira juga nih. Kita jangan hanya menggunakan e-commerce sebagai alat untuk bertransaksi, untuk sekedar membeli produk, tapi juga bisa mulai terjun ke dalam e-commerce untuk jualan suatu produk gitu ya. Di mana kita Indonesia sendiri adalah negara muslim dengan ekosistem terbesar di dunia dan nilainya mencapai 80 miliar dolar yang dapat memasarkan produk dari dan ke Indonesia. Ini maksudnya adalah berarti melibatkan impor dan ekspor. Jadi e-commerce ini juga salah satu media yang menjadi peluang industri halal nasional. Dan kebetulan saya juga eh, salah satu latar belakang saya kemarin S2 di manajemen, saya ambil tesis topiknya ini adalah e-commerce. Jadi saya juga bisa menjadi salah satu pihak yang menyatakan bahwa ini e-commerce legit, valid untuk dijadikan sebagai peluang industri halal nasional. Kemudian yang kelima adalah jumlah kesepakatan investasi terbanyak. Jadi teman-teman, ya Indonesia kan terus melakukan kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak, dan ternyata alhamdulillah di tahun 2020-2021 kemarin kita Indonesia berhasil mendapatkan 31 kesepakatan internasional ya untuk industri halal. Nah, kalau bicara soal peluang tentunya ada juga tantangannya teman-teman ya. Jadi bicara soal tantangan ini juga menjadi salah satu concern teman-teman untuk yang mau berbisnis di industri halal ya. Yang pertama adalah banyaknya pesaing dalam sektor industri halal. Dan pesaing ini ya bukan hanya dijalankan oleh negara-negara muslim, tetapi yang tadi saya sempat sampaikan di awal ya, untuk menjalankan bisnis syariah atau industri halal ini pelakunya nggak mesti muslim aja, tetapi non-muslim pun juga bisa. Nah, seperti negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim seperti Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kemudian yang kedua, sertifikasi halal yang sempat tadi dibahas juga ya. Yang pertama adalah belum ada sertifikasi halal yang diakui secara global. Nah, ini yang sulit nih. Jadi setiap negara punya sertifikasi halal yang berbeda, regulasinya juga pasti berbeda. Dan sedikit juga cerita, saya tahun lalu ambil berkesempatan untuk pergi ke negara matahari terbit ya, atau Jepang. Itu benar-benar kita tuh sulit untuk mencari makanan yang punya sertifikasi halal gitu. Bahkan kalau ada restoran yang punya jelas-jelas sertifikasi halal, itu pasti harganya akan menjadi lebih mahal gitu ya. Walaupun memang secara jaminan keamanan dan kenyamanan pastinya lebih terjamin gitu. Tapi itu salah satu sulitnya, di mana belum ada sertifikasi halal global.
Kemudian yang kedua, sertifikasi halal di Indonesia ini relatif lambat. Yang ketiga, adanya implementasi blockchain dan AI yang eh, belum terlalu mengikuti dari halal traceability system. Kemudian yang ketiga, di mana masih minim nih pemahaman masyarakat akan konsep halal. Jadi masyarakat Indonesia masih menganggap semua produk di pasar domestik atau lokal adalah produk halal, padahal enggak ya teman-teman. Lagi kita harus juga mengetahui tadi sertifikasi halal ini penting supaya mengakui keabsahan dari nilai halal tersebut. Gitu. Kemudian yang keempat, peraturan perundang-undangan atau regulasi. Undang-undang jaminan produk halal tidak dapat langsung diimplementasikan karena peraturan pelaksanaan terlambat diterbitkan dan juga undang-undang jaminan produk halal ini berpotensi sedikit mempersulit pelaku usaha karena harus menentukan seperti pemisahan lokasi yang tidak bisa bercampuran mungkin ya, kemudian tempat dan alat proses produk halal. Dan yang kelima adalah masih rendah nih kesadaran kita untuk berkompetisi, di mana Indonesia cenderung masih menjadi negara konsumen. Nah, kalau seperti ini berarti dalam artian Indonesia ini masih bersifat dijadikan sebagai objektif, teman-teman ya. Jadi belum adanya uh, subjek untuk bermain atau berkompetisi dengan lebih tinggi gitu ya. Oke, ini adalah tips terakhir, teman-teman, di mana tadi kita udah bicara soal peluang, potensinya seperti apa, terus apa yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau istilah sekarang yang lagi gentar juga ya, jangan cuma omon-omon aja gitu ya. Jangan, ini Mas Irfan jangan cuma omon-omon aja menyampaikan data, peluang, tapi eh, nggak tahu nih sebenarnya apa yang harus dibagikan tips untuk dari usahanya. Which is sebenarnya nanti teman-teman sendiri yang akan menganalisis dan meneliti lebih jauh gitu ya. Jadi setidaknya ada 6 sektor usaha yang mengikuti mengacu dari yang sudah disampaikan di slide pertama dari bisnis data insights bisnis syariah ya. Yang pertama adalah tadi makanan dan minuman halal. Ini proyeksinya adalah per 5 tahun teman-teman. Dan ini data real. Jadi kalau 2020 kemarin itu dalam juta dolar, makanan dan minuman halal sektor usahanya ini sebesar 1.000 juta. 1.000 juta berarti 1 miliar ya. 1 miliar dolar. Atau ya keuangan syariah. Ya, keuangan syariah tentunya nilainya yang secara real paling besar. Kenapa? Karena bisnis ya, bisnis kan prinsipnya UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi otomatis pasti akan masuk ke lembaga keuangan syariah, entah itu perbankan, entah itu fintech dan lain-lain. Dan nanti diproyeksikan akan naik ke 4,922 miliar US dollar. Atau nih teman-teman yang suka kecantikan, farmasi dan kosmetik halal bisa juga bermain nih nilainya cukup besar, 159 juta US dollar dan proyeksinya akan naik juga. Atau tadi nih pariwisata halal ini paling kecil teman-teman yang tadi sempat kita bahas ya di slide awal bisnis syariah, insights-nya pariwisata halal ini masih belum masuk top 10 global. Indonesia ini masih belum masuk ke top 10 ya. Jadi peluangnya masih sangat besar di sini karena belum banyak pemainnya. Atau mungkin fashion muslim. Fashion muslim juga cukup besar. Ya, fashion muslim di sini peringkat ketiga dari 6 sektor utamanya. Itu 279 juta US dollar. Atau media dan hiburan islami. Ya, recreation media bisa juga dijalankan. Nah, dari keenam sektor ini saya ingin teman-teman bisa meneliti dengan lebih teliti kira-kira sektor usaha apa yang memang menjadi eh, lebih unggul dibandingkan sektor usaha yang lain. Jadi eh, kita bisa lihat ya bahwa yang paling unggul adalah yang keempat. Kenapa? Karena pariwisata halal kita bisa lihat ya proyeksinya adalah bukan dari seberapa besar selisih dari proyeksi 2022 ke 2025 teman-teman. Tapi kita harus juga pelajari bagaimana rasio perbandingan nilainya. Nah, ini kebetulan saya juga salah satu background education di bidang sistem informasi atau IT. Kita harus pintar juga membaca dan mengolah data. Nah, pariwisata halal ini, teman-teman, kalau kita perhatikan, proyeksi valuasinya adalah kurang lebih hampir 3 kali lipat dibandingkan yang sudah terjadi di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat ya, 58 juta US dollar, nanti 2025 kurang lebih 189. Ini kurang lebih peningkatannya 3 kali lipat, teman-teman. Nah, apakah dari sektor usaha yang lain ini ada yang mengalami hal serupa, di mana mengalami peningkatan rasio sebesar 3 kali lipat? Nah, ini tidak ada ya, teman-teman. Bahkan nggak ada yang peningkatannya sampai 2 kali lipat sekalipun. Tapi pariwisata halal, wow, ini
sangat menggugah selera ya kalau bisa disebut. Jadi kalau teman-teman ada yang punya interest di bidang pariwisata halal atau mungkin punya travel agency, ini sebuah kabar gembira nih, angin segar bahwa pariwisata halal ini salah satu sektor usaha yang akan punya pertumbuhan lebih besar, lebih cepat dibandingkan sektor usaha yang lain. Nah, kalau 6 sektor usaha tersebut tadi adalah sektor usaha yang saya dapatkan dari sumber yang jelas, yaitu dari salah satu institut atau lembaga pendidikan, yaitu Taskia University. Tapi menurut saya yang ketujuh, teman-teman, yaitu adalah konsultan hukum bisnis syariah. Sektor usaha ini yang tidak saya dapatkan datanya, tapi ini berdasarkan hasil analisis saya sendiri ya, di mana kalau kita bicara soal bisnis, apalagi ada bisnis baru, dan di setiap sektor bisnis tentunya pasti melibatkan konsultan hukum di dalamnya. Ya, apalagi bisnis syariah gitu ya. Pastinya harus melibatkan beberapa konsultan hukum ketika teman-teman menghadapi suatu persoalan untuk menyelesaikan bisnis syariahnya, ya pasti teman-teman mau tidak mau harus melibatkan konsultan hukum gitu. Dan ini yang tadi juga menyinggung dari adanya sertifikasi halal. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu bagaimana caranya mendapatkan sertifikasi halal tersebut, kemana harus mendatangi untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal ataupun sertifikasi yang lainnya untuk bisa menjamin integritas dari bisnis syariah teman-teman, ya pasti larinya akan ke konsultan hukum. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya latar belakang bisnis, mau punya interest di bidang hukum bisnis, ya ini salah satu yang teman-teman bisa jalankan juga, konsultan hukum di bidang bisnis syariah. Oke, jadi itu untuk topiknya teman-teman. Jadi ini sedikit iklan teman-teman ya, izin moderator, izin host dan teman-teman sekalian, karena ini sebagai salah satu Ternakin ini sebagai salah satu pendukung dari webinar kita kali ini. Jadi kita harus tahu juga bahwa saya sebagaimana pelaku usaha juga di bidang jual beli hewan kurban. Jadi insya Allah nanti ada special offer untuk kalian ya, bahwa nanti Idul Adha ini lagi ada diskon yang bisa saya berikan sebesar 500.000 potongan untuk pembelian sapi kurban. Dan ini berlakunya sangat terbatas teman-teman ya, cuman sampai nanti tanggal 19 Mei 2024. Jadi waktunya terbatas, buruan aja. Dan nanti bisa teman-teman pelajari untuk katalognya seperti apa di sosmed, di Instagram juga ada di @ternakinian. Ini ada linknya di sini. Dan saya juga bisa membuka untuk peluang usaha teman-teman sekalian. Dimana kalau teman-teman mau belajar usaha untuk menjadi resell, dalam artian untuk menjadi reseller, jadi saya bisa buka nanti jalur resellernya untuk bisa jual beli hewan kurban, ada kambing, domba, sapi, dan lain-lain gitu. Sesuai tipe dan jenisnya. Jadi nanti bisa langsung dihubungi aja, ada kontaknya di sini ya, Kurban Ternak ini. Kemudian tadi ada yang sempat mention ya di chat, boleh nggak nih gabung gitu. Jadi kebetulan memang kita lagi open membership juga nih teman-teman, buka kepengurusan terbaru untuk MES Jakarta Selatan. Teman-teman sekalian yang mau gabung bisa langsung scan barcode-nya nanti atau mengisi link yang ada nih, nanti bisa klik link di sini, teman-teman bisa langsung diarahkan untuk mengisi Google Form. Nanti akan kita kurasi ya teman-teman CV-nya, jadi kita akan filter kira-kira mana yang worth it untuk kita lanjutkan prosesnya untuk gabung gitu ya. Tapi ini kita organisasi teman-teman, jadi inklusif dan jangan dianggapkan seperti proses hiring kerja gitu ya teman-teman. Jadi ini tentunya proses yang berbeda. Jadi santai aja, tenang aja. Insya Allah pasti kalau memang profil kalian sesuai pasti akan masuk juga nanti sebagai salah satu pengurus keanggotaan di MES Jakarta Selatan. Itu. Dan ini secara domisili nggak pasti di Jakarta Selatan, tapi ya kalau bisa ya memang Jabodetabek. Kenapa? Supaya ketika kita ada usaha, event ataupun meeting ya teman-teman bisa hadir secara offline dengan mudah gitu. Atau teman-teman bisa gabung ke MES Jakarta. Tadi kan di awal pada saat pengenalan MES ini saya juga sempat sampaikan bahwa MES Jakarta ini baru aja musyawarah wilayah di bulan Maret lalu. Jadi baru sebulan lalu kita baru penunjukan ketua umum yang baru, otomatis akan menjadi membuka pembukaan kepengurusan yang baru. Nah ini teman-teman bisa langsung daftar juga ke sini. Nah bedanya dengan yang MES Jaksel sebelumnya apa? Jadi kalau teman-teman nanti daftar melalui MES Jakarta ini,
sedikit informasi yang dari saya dapatkan adalah ketika nanti daftarnya melalui Mes Jakarta ini, teman-teman akan sama ya, dikurasi lagi, difilter lagi, tapi nanti akan dilempar lagi ke Mes Jakarta eh, Pusat mungkin, atau Jakarta Barat, atau mungkin Jakarta Timur. Jadi nggak langsung ke Mes Jakarta Selatan. Nah, tapi kalau link yang Mes Jaksel ini otomatis sudah langsung masuk ke yang Jakarta Selatan. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa langsung diisi aja formnya, nanti ada gitu. Dan mungkin cukup sekian nih dari saya nih. Kayaknya agak sedikit overtime ya, Mas Moderator, Mas Ardan. Mohon izin teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Ya, ini salah satu kita menggunakan mes sebagai istilah dalam kata-kata sehari-hari. Dan kita juga punya tagline, itu adalah salam bagi hasil. Kenapa? Karena salam bagi hasil ini adalah anti riba, ya, salam cuan gini ya, salamnya. Dan ada juga mesti halal, ya. Jadi kita harus tetap pada koridor kebaikan, halal dan thayyiban supaya uh, kehidupan kita di dunia ini juga bisa lebih berkah. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi moderator menyampaikan di awal akan ada sesi tanya jawab. Jadi insya Allah yang akan kita buka ya, Mas Ardan ya. Saya kembalikan ke Mas Ardan selaku host. Baik, terima kasih Mas Irfan Syauqi atas Ya. penyampaian materinya ya. Salam bagi hasil, mesti halal. Oke, itu mungkin tagline dari MES Masyarakat Ekonomi Syariah. Oke, Mas Irfan tadi sudah menyampaikan bahwa terkait dengan materi ini ya, bisnis syariah, dan untuk materinya sangat luar biasa, sangat bermanfaat dan juga insightful, di mana sudah dijelaskan tadi ya, mulai dari MES itu apa, gimana cara gabungnya, siapa tokoh-tokoh. Ini saya lihat tokoh-tokohnya banyak sekali itu, mulai dari Erick Thohir, Pak Maruf Amin, sampai Sandiaga Uno pun juga termasuk MES juga. Dan ada menteri-menteri lain seperti Bahlil Lahadalia, dan mungkin ada yang lainnya juga ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Irfan Syauqi terkait dengan prinsip bisnis syariah, lalu ada dalil bisnis syariah seperti apa, kenapa harus berjalan di bisnis syariah, potensi serta pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia seperti apa, sampai dengan tadi menunjukkan terkait dengan kontribusi bisnis syariah di Indonesia yang menyumbangkan GDP yang sangat tinggi luar biasa dan bertumbuh setiap tahunnya ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin sebuah opportunity buat teman-teman untuk bisa nih kalau misalnya mau mendirikan bisnis atau mungkin yang sudah punya bisnis mau bisnisnya disyariahkan, itu malah lebih oke juga untuk opportunity dan juga untuk kesempatan yang ada gitu. Dan juga tadi sudah disampaikan terkait dengan peluang industri halal di Indonesia seperti apa, sampai dengan tantangannya. Ya pastinya ketika kita mendirikan sebuah usaha atau bisnis, bukan hanya soal opportunity, tapi kita juga harus bahas soal tantangan dan juga rintangan yang ada gitu. Karena yang namanya kita mendirikan sebuah bisnis, itu kita harus mengedepankan risk management atau manajemen risiko yang harus diperhatikan. Mau bisnis syariah ataupun bisnis yang nggak syariah juga ya teman-teman ya. Dan mungkin tadi sudah dijelaskan juga, mungkin teman-teman yang ingin bergabung di MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah, bisa tadi linknya, nanti saya kirimkan lagi ya di grup WhatsApp. Untuk teman-teman nanti mungkin yang mau bergabung, silakan untuk apply. Dan nanti untuk slide materi, presentasi, dan sebagainya mungkin saya akan kirimkan di WhatsApp grup. Oke, jadi untuk sekarang akan dibuka sesi pertanyaan atau Q&A. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand, nanti akan saya pilih dan juga nanti akan bisa bisa melalui kolom komentar. Mungkin teman-teman dipersilakan untuk bertanya, silakan. Bisa open mic. Oke. Ini ada yang mau bertanya nggak? Udah paham semua nih kayaknya. Kayaknya udah paham semua Mas Irfan nih. Atau mungkin boleh bertanya nggak hanya terkait dengan ilmu bisnis syariahnya. Mungkin nanti terkait dengan rekrutmen MES Masyarakat Ekonomi Syariah bisa langsung networking sama Pak Sandiaga Uno ya kayak Mas Irfan tadi. Nah, itu kan sangat ini ya, sangat bisa membuka networking. Nah, mungkin dari teman-teman boleh bertanya juga nih soal bagaimana caranya menjadi anggota MES gitu ya. Dipersilakan untuk bertanya. Lewat kolom chat boleh juga. Oh, itu ada yang nanya tuh Mas Moderator, Mas Ardan. Absennya udah ada belum? Itu Oh, pertanyaan. absennya, ya. Untuk link absennya nanti akan saya berikan setelah nanti kita ada sesi foto bersama ya teman-teman ya. Jadi jangan tinggalkan Zoom dulu.
Dan pastinya berdasarkan ini ya pengumuman di flyer nanti akan ada pemenang dari undian berupa GoPay yang akan nanti saya spin, nanti akan saya tunjukkan. Mungkin ada pertanyaan di sesi Q&A ini, atau mungkin malah saya yang bertanya nih ke Mas Irfan nih. Ampun mas, yang susah-susah. Oke Mas Irfan, mungkin ini sambil menunggu teman-teman mungkin masih pada malu juga atau Mungkin mungkin teman-teman udah pada lagi paham. nyusun pertanyaannya nih Mas Ardan. Ya, Pertanyaannya kayaknya SK deh nanti atau pilihan ganda gitu. Jadi mereka lagi nentuin dulu nih pilihan ganda A, B, C pilihannya apa supaya nanti sih gampang jawabnya. iya. Ya Mas Irfan, jadi mungkin pertanyaan saya terkait dengan balik lagi ya ke pertumbuhan dan potensi bisnis syariah di Indonesia sesuai dengan topik kita. Bahwa Daerah operasi kita dan melihat pesan berdasarkan data telah eh, ditetapkan. terdapat ini ya apa namanya peningkatan yang sangat luar biasa apalagi dari GDP penyumbang Daerah khususnya operasi dari jangan ditekan, batok bisnis syariah kepala seperti itu tidak Mas. Nah, ada. Belum pertanyaan saya dikasih. adalah Batok eh, kepala itu dijodohin. ini sepertinya ada yang belum ini nih mute nih. Oke. Oke, jadi mungkin pertanyaan saya adalah untuk bisnis syariah sendiri di Indonesia itu apakah memang dari segi prinsipnya sudah syariah atau sedang berproses untuk menuju syariah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mungkin saya ingin sharing juga sedikit ya. Jadi ada teman saya mungkin dia itu bergerak di bidang usaha industri rokok gitu. Nah, sedangkan industri rokok mungkin ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu tidak masalah gitu ya. Namun ketika misalkan dari industri rokok sendiri, apakah bisa diterapkan menjadi sebuah bisnis syariah di industri rokok? Itu untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin dua itu dulu saja Mas ya, biar nggak pusing-pusing nih jawabnya nih. Oke, Mas Irfan silakan dijawab, Mas. Nah, susah juga nih. Oke, enggak lah, insya Allah Bismillah. Yang pertama tadi ya, apakah bisnis-bisnis di Indonesia sudah mulai menjalankan subsidiarnya tadi ya Mas? Betul ya? Jadi tadi kan kalau kita bisa kembali ke slide, ini saya udah nggak share screen tapi saya sampaikan aja ya. Pragmatisnya bisnis syariah itu sebenarnya cuma dua teman-teman, yaitu adalah barang atau produk ya, produk atau jasa yang kita tawarkan dengan halal gitu ya. Ditambah skema pembayarannya yang halal gitu. Nah, untuk disebut sebagai syariah ya tentunya harus memadukan kedua hal tersebut gitu. Nggak bisa setengah-setengah dalam artian, oke produknya em, apa misalnya eh, mobil deh, beli mobil itu ya, mobil terus oke pembayarannya seperti apa? Mau cash atau kredit. Nah, gitu. Nah, kredit kan juga diperbolehkan selama tidak ada unsur riba. Nah, tidak ada unsur riba itu yang dihindarkan. Makanya sekarang ada leasing, ada fintech syariah. Tadi saya juga sempat mention di awal, salah satu background saya sebagai founder pelaku usaha di bidang industri otomotif ada Halal Garage yang terlibat juga dalam jual beli kendaraan. Nah, itu saya selalu mengedepankan kalau bisa bayarnya harus membeli dengan cash. Tapi kalau enggak ya tentunya kita harus ada keringanan dong karena kita kan juga beracuan berpatokan dengan buyer atau konsumen yang punya kapabilitas yang berbeda gitu ya, kesanggupan dalam pembayaran yang berbeda. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata kredit mobil tapi nggak pakai bunga gitu teman-teman. Nah, ini Perhalal GRS ini juga lagi membuka jalur kolaborasi dengan beberapa fintech syariah. Salah satunya ada OneShaft. Ini juga salah satu rekan di HIMI Syariah juga, ya, untuk bisa menjadi salah satu media pembayaran yang berbasis kredit atau berjangka, teman-teman, tanpa adanya bunga. Nah, kalau prinsipnya simpelnya adalah ketika kita melakukan hal tersebut, ya barangnya dibeli dulu oleh pihak pembayaran, ya, pihak leasingnya, dalam hal ini berarti fintech syariah membeli eh, produk tersebut, ya dalam hal ini adalah mobil, jadi mobilnya dibeli dulu. Nah, kita selaku konsumen yang ingin mengajukan pembayaran secara kredit syariah, ya, kita bayar ke yang sudah memiliki produk tersebut. Dalam hal ini berarti sudah dimiliki oleh fintech tersebut, teman-teman. Nah, ya fintech syariah tentunya akan menjual dengan harga yang lebih tinggi, tapi ketika setiap diangsurannya adalah sesuai dengan nilai yang diakatkan di awal ketika jual beli dengan eh, fintech syariah tersebut itu. Atau simpelnya gini, sekarang lagi ada eh, istilah
pinjam dulu 100, bener nggak ya? Pinjam dulu 100, nah, kalau pinjam berarti harus dibalikin, bener nggak? Nah, ketika kita meminjamkan, berarti itu sudah bernilai pahala. Tapi kan kita harus tahu juga, kita boleh dong mempelajari, bro, lu mau minjem uang ini untuk apa? Lu mau minjem 100 untuk apa? Kalau bisa ya produknya aja nih yang kita bantu belikan gitu loh. Jadi, oh gue mau pinjam 100 buat beli apa gadget misalnya gitu ya. Ya nggak tahu gadget apa harga 100.000, tapi banyak ya. Gitu ya. Kita pinjam dulu 100. Oke, pinjamnya aja gue beliin 100 gitu. Nah, nanti lu bisa nyicil ke gua, tapi gue jual lagi nih ke lu harganya 150.000 ya. Waduh, mahal banget. Ya nggak apa-apa, lu bisa nyicil nanti 12 kali lah. Nah, kan mungkin menjadi lebih ringan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi prinsip-prinsip syariah sih, saya rasa sudah mulai diterapkan ya, Mas Ardan. Karena selama produknya udah halal, berarti ya itu sudah termasuk prinsip bisnis syariah gitu. Karena kan tadi ya produknya harus halal dan punya nilai manfaat gitu. Tapi yang menjamin dan supaya kita bisa punya nilai keabsahan yang lebih tinggi adalah ya kita harus menjalankan tadi regulasi dari sertifikasi halal supaya lebih diakui keabsahan nilai syariahnya. Gitu. Terus tadi pertanyaan kedua ya soal rokok. Nah, ya kalau rokok sendiri itu aja masih ada perdebatan ya teman-teman. Jadi masih ada perdebatan tentang hukumnya apakah mubah atau makruh atau haram gitu ya. Kalau saya alhamdulillah ya cenderung menghindari, saya bukan perokok dan kemarin juga sempat viral nih data perokok di Indonesia tersisa 5% gitu ya. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan oleh, jadi saya menjadi minoritas gitu. Saya merasakan apa rasanya menjadi minoritas gitu ya. Dan sekarang juga sudah cukup sulit ya kalau kita berpergian di tempat umum juga perokok di mana-mana gitu. Nah, jadi kalau rokok sendiri ya masih debatable banget sih. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa rokok sebagai salah satu bisnis syariah. Tadi kan juga di slide disampaikan ya, ada sertifikasi halal itu tujuannya untuk dua, ada produk dan jasa. Nah, dalam bidang produk ini tidak disebutkan rokok ataupun tembakau ataupun zat nikotin yang terkandung dalam rokok dan sejenisnya itu sebagai produk yang halal gitu ya. Jadi itu masih 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 debatable gitu. Kecuali nanti ada inovasi mungkin ya, sekedar eh, apa produk-produk pengasapan yang bisa memberikan rasa yang sama yang dirasakan oleh para perokok ketika mereka tidak merokok dengan rokok yang mengandung zat nikotin atau zat yang membahayakan tubuh. Karena rokok kan menjadi hal yang eh, diperselisihkan karena mengandung tadi zatnya yang bisa berpotensi membahayakan tubuh. Itu Mas Ardan, untuk jawabannya mudah-mudahan bisa eh, menjawab nih. Oke, terima kasih Mas Irfan Syauqi ya atas jawabannya luar biasa. Amin, amin seperti ini. Jadi membuka wawasan saya juga nih terkait dengan apa Iya dong. namanya syariah ya bisnis syariah ini. Nah, ini Mas Irfan di kolom chat sudah ada apa namanya pertanyaan dari Mas Teguh Rizky Alfajri. Ini asalnya dari wah ini dari mana nih? Nggak tahu nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Irfan dan Bapak Ardan. Saya Teguh Rizky sebagai mahasiswa. Salam. Saat ini sudah ada perkembangan yang mana sudah ada pembukaan jurusan baru strata 1 atau S1 ya teman-teman, yaitu Prodi Pariwisata Syariah. Oh, ada sekarang ya. Oke. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat program sektor bagi mereka yang akan menjadi alumnus agar bisa mengeksplorasi wisata saat ini dan bagaimana proses prosedur regulasinya. Wah, ini pertanyaannya berat juga nih Mas Irfan nih. Mungkin bisa dijawab Oke. Mas Irfan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teguh Rizky. Ini pertanyaannya cocok untuk diajukan ke Ketua Dewan Pembina MSDK ini, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, karena beliau sebagai Parekraf, Menteri Parekraf juga ya, pariwisata ya. Tapi ya nggak apa-apa, tadi sempat dimention juga saya bahwa insights untuk di pariwisata halal atau pariwisata yang berbasis Muslim friendly ini masih sangat terbuka lebar gitu loh, dan punya proyeksi valuasi atau market share atau nilai usaha yang memang lebih besar pertumbuhannya dibandingkan sektor usaha yang lain gitu ya. Nah, ini saya kurang nangkep dari sisi proses prosedur regulasinya. Tapi yang pertama, kalau dari segi eksplorasi wisata saat ini ya, nah ini kita harus banyak sih sebenarnya ide turunannya ya. Ya pastinya kalau wisata kita harus eksplor banyak riset, banyakin juga experience. Jadi kalau pariwisata kan biasanya orang-orang yang memulai travel agency itu memang orang-orang yang biasa travel dari satu tempat ke tempat yang lain dan mereka punya catatan record history dari perjalanan yang tersebut sehingga mereka merumuskannya menjadi itinerary untuk bisa mendapatkan satu
keseluruhan dari rangkaian perjalanan yang ada untuk nanti bisa menentukan nilai jika konsumsi mereka harus menuju suatu tempat dalam salah satu agenda pariwisata tersebut dan lain-lain gitu ya. Jadi eksplorasinya banyak, tapi tipsnya juga harus kolaborasi teman-teman. Karena ketika kita mulai usaha, apalagi ini kalau bisa definisikan sebagai usaha baru ya, yang akan menjadi alumnus ini, ya kita harus buka banyak peluang kolaborasi dengan beberapa pihak. Terus juga kita harus definisikan nih, kira-kira pariwisatanya ini hanya berbasis lokal atau internasional gitu. Nah, kalau dari pariwisata halalnya sendiri, ini kan kita bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsip syariah. Misalnya kalau kita pariwisata halal yang melibatkan transportasi armada, ya kita juga bisa nih bikin kayak transportasi umum. Mungkin kalau di Jakarta ada KRL, ada MRT ya teman-teman, yang mungkin yang pernah naik atau sering naik juga bisa merasakan itu kan ada gerbong khusus wanita, gerbong khusus umum gitu. Nah kalau bisa khusus pariwisata halal, ketika transportasi atau armada itu dijalankan ya benar-benar dibuatkan seat yang khusus gitu, dipisahkan mana yang tempat duduk untuk akhwat atau wanita, mana yang untuk ikhwannya untuk laki-laki gitu. Kecuali yang mereka memang sudah halal gitu ya, secara eh, hubungan kekeluargaannya sudah ada gitu ya, itu kan bisa. Nah, kalau proses prosedur regulasi ini yang saya agak bingung nih, karena regulasi kan banyak ya, apakah regulasi mendaftarkan usahanya dan lain apa. Ini bisa diperjelas lagi mungkin Mas Teguh ya. Tapi kalau dari sisi sertifikasinya, tadi kan ya sudah sempat saya sampaikan di slide juga ya, ini kalau pariwisata halal ya berarti ada jasa di mana ya harus adanya prosedur yang dijalankan supaya nanti bisnisnya juga bisa dipercaya oleh banyak orang karena tadi ya prinsip bisnis syariah dan prinsip bisnis apapun lah kita harus punya transparansi dan jujur atau dalam artian ini adalah berintegritas, jadi kita harus bisa dipercaya oleh konsumen, atau mungkin dari prosedur regulasi untuk makanan gitu, karena pariwisata halal nggak mungkin dong kita nggak menyediakan makanan untuk yang ikut sebagai partisipan dalam eh, travel, suatu kesempatan untuk travel bersama pariwisata yang dimiliki oleh Mas Teguh misalnya gitu. Jadi pastikan ya makanan-makanan yang dipilih adalah berdasarkan dari catering ataupun resto ataupun tenan yang memang sudah memiliki sertifikasi halal yang jelas. Kalau belum ya didorong gitu. Dan itu salah satu bentuk dari kolaborasi juga tuh tadi, pariwisata halal melibatkan UMKM mana nih yang memang sedang berusaha untuk bertumbuh, sedang berusaha untuk scale up. Nah, itu bisa digandeng juga gitu. Nanti ya tinggal ininya lah apa proses negosiasinya bisnisnya seperti apa dengan kedua pihak. Mungkin itu Mas Teguh Rizky ya yang dari apa yang dari bisa saya tangkap dari pertanyaannya, dan mudah-mudahan bisa bisa menjawab untuk dari pertanyaannya. Gitu. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Irfan Syauqi atas jawabannya. Gimana Pak Teguh, Mas Teguh ya ini ya, masih muda nih. Saya dipanggilnya Mas juga nih, Mas Ardan sama Mas Irfan masih muda juga Nah, kita nih, nggak bukan ya, tua-tua nih. ya ada nimnya nih. Oke, oke. Jadi Ya, terima kasih semoga. ya, oke. Jadi sekarang mungkin sesi Q&A-nya sudah saya tutup karena memang melihat jam sudah 11.32. Mungkin sesuai dengan janji ngebut akan terdapat pengumuman pemenang GoPay ya, di mana di sini akan saya spin. Di sini mungkin dari komentar terakhir ada 9 9 komentar, sorry ya. 9 komentar. Di sini saya mungkin izin share screen dulu ya, buat memutar wheel of names-nya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih siapa yang akan mendapatkan ini ya, menjadi pemenang dari Door Prize GoPay, oke? Oke. Ini saya putar like to spin ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalkan sudah keluar namanya, nanti dari nama yang saya sebutkan, mungkin nanti bisa raise hand dan juga open mic dan juga open cam gitu ya. Jadi itu adalah bukti kehadirannya juga. Oke, saya spin. Oke, selamat ke @dimer.p. Ada nggak nih? @dimer.p. Kalau ada boleh raise hand atau open mic.
Ini nggak ada nih kayaknya nih atas nama Dimer.pay nih. Oh ada, Dimas Rizky Jakarta raise hand. Oke, oke, Mas Dimas Rizky, selamat ya menjadi pemenang untuk GoPay. Nanti untuk hadiahnya bisa chat di WhatsApp, oke? Pemenangnya on cam dong, on cam. Naik podium dulu Oke. gitu. Pemenangnya boleh on cam dulu. Naik podium dia, naik podium. Oke, Mas Dimas pemenangnya. Oke, mungkin acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat penghargaan ya kepada pembicara kita hari ini, yaitu Mas Irfan Syauqi selaku pembicara peluang dan potensi bisnis syariah di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Irfan atas waktu, kesempatan untuk bisa sharing-sharing ke teman-teman semua terkait dengan potensi dan juga pertumbuhan bisnis Indonesia. Bagi saya sangat insightful dan sangat menambah wawasan kita. Dan juga tentunya terima kasih juga terkait dengan opportunity yang diberikan oleh Mas Irfan Syauqi selaku Wakil Sekretaris Umum MES Jakarta Selatan ya, untuk mengajak teman-teman yang di sini untuk bergabung ke dalam organisasi MES. Jadi teman-teman, ini semua spesial banget untuk yang bergabung di sini nanti bakal bisa masuk ke MES dengan persyaratan yang nantinya teman-teman harus apply gitu ya. Dan saya di sini izin share screen ke teman-teman dan Mas Irfan untuk memberikan ini ya. Oke. Oke, Mas Irfan, apakah sudah terlihat, Mas?